Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yohanes Bulungongo. Kali ini saya akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat ya. Saat kita makan, kita pasti memproses makanan dan dari makanan utuh menjadi potongan serpihan kecil hingga makanan terurai menjadi bentuk zat yang bisa dicerna oleh tubuh. Nah, sekarang teman-teman, rangkaian proses pengolahan makanan tadi akan membentuk sistem yang disebut sistem pencernaan. Jadi, di video kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan makanan. Jadi sistem pencernaan merupakan proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana yang melibatkan organ-organ dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Proses pencernaan makanan pada manusia dibedakan menjadi dua, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis merupakan bahan-bahan makanan dari bentuk kasar menjadi bentuk halus dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan seperti gigi dan lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi yaitu pelarutan dan pemecahan makanan dari enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Proses pencernaan manusia, semua alat pencernaan tadi dibedakan menjadi saluran pencernaan dan kelancaran pencernaan saluran pencernaan. Saluran pencernaan yang merupakan proses makanan dengan cara renyah, menelan dan mencampurkan makanan dengan zat-zat dalam organ pencernaan. Sedangkan kelenjar pencernaan adalah alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim untuk pencernaan kimiawi. Kita akan membahas organ dan prosesnya satu persatu. Inilah poligami organ dalam saluran pencernaan. Kita mulai dari rongga mulut. Di dalam rongga mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Mulut terdiri dari bagian-bagian berikut. Ada langit-langit atau skupula, daging yang menempel di langit-langit, pensil atau amandel lidah, gigi geraham atau melar ketiga, 2 dan 1, melar kedua dan 1, gigi seri atau institus, sentral dan lateral dan atau caninus. Jadi, bagian-bagian dalam mulut dapat dikelompokkan menjadi gigi, lidah dan kelenjar ludah. Sekarang kita bahas bagian mulut yang pertama, yaitu gigi. Gigi merupakan alat pencernaan mekanis yang berfungsi memotong makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil, sehingga enzim energi pencernaan dapat mencerna makanan dengan lebih cepat dan efisien. Berdasarkan bentuknya, gigi manusia terdiri dari gigi seri yang berfungsi untuk memotong makanan, gigi taring untuk menggoyak dan merobek makanan, gigi geraham, premolar dan polar dan untuk mengunyah makanan. Beginilah struktur gigi kita secara umum. Terdiri dari 3 bagian, yaitu ada mahkota gigi, bagian gigi yang tampak dari luar, leher gigi, bagian gigi yang terlindung di dalam gusi, dan akar gigi, bagian gigi yang tertanam di dalam rahang. Bagian terluar, gigi dilapisi semen yang merupakan struktur terkeras dari tubuh yang tertanam di dalam gusi. Agar gigi kita tetap berada di posisi yang sesuai, di bagian dalam gigi terdapat sumsum gigi atau pelepah yang berisi pembuluh volgular, arteri pena, dan jaringan saraf.
Dan pada bagian dasar gigi terdapat selah akar dan tulang sarang. Bagian mulut berikutnya lidah. Lidah tersusun atas otot, kulit dan permukaannya dilapisi dengan epitelium yang mengandung banyak kelenjar lembar atau mukosa. Pada permukaan lidah terdapat saraf-saraf yang dapat merespon rasa di tempat yang berbeda. Rasa manis pada bagian ujung lidah, asin pada bagian tepi depan, asam lidah bagian tepi belakang, dan rasa pahit lidah bagian belakang atau pangkal lidah. Lidah berfungsi untuk membantu mencampurkan dan menelan makanan, mempertahankan makanan agar berada di antara gigi dan bawah atas saat makanan dikunyah. Sebagai alat pengicap makanan karena mengandung banyak reseptor pengicap atau perasa, mencampurkan dan mengaduk makanan dengan mudah, mendorongkan makanan masuk ke esofagus. Selanjutnya, kelenjar ludah. Kelenjar ludah disebut juga dengan gandula atau salivalis. Kelenjar ludah yang berfungsi menyeleksi saliva atau angin yang mengandung enzim fitialin. Enzim ini dapat mengubah amilum menjadi maltosa yang berfungsi untuk membasahi makanan, mencegah mulut dari kekeringan, dan membunuh organisme yang bertindak sebagai barbar atau penyangga pH. Ada 3 macam kelenjar lidah: kelenjar paltis di dekat telinga, kelenjar lingualis di bawah lidah, kelenjar submandibularis di bawah rahang. Nah teman-teman, itulah bagian bahan-bahan yang ada di dalam rangka perut kita. Pencernaan yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan saluran sapi berbentuk pipa dan panjangnya lebih kurang 25 cm yang berfungsi sebagai makanan dari mulut menuju lambung. Pada saluran pencernaan bagian atas yang merupakan daerah percabangan menuju rongga hidung, kerongkongan dan tenggorokan. Laring dilengkapi epiglotis yang dapat membuka dan menutup dalam keadaan biasa. Epiglotis akan selalu terbuka ketika makanan masuk. Epiglotis menutup mata sehingga makanan masuk ke dalam kerongkongan. Kerongkongan terdiri dari sepertiga otot burik dan 2/3 otot polos, dan dindingnya tersebar oleh pipi berlapis. Kerongkongan terjadi gaya kankristaltik yang gerak berkontraksi dan relaksasi. Otot polos yang mendorong makanan menuju lambung, yang menghasilkan makanan berbentuk gumpalan yang disebut bulus. Jadi pada kerongkongan terjadi pencernaan secara mekanis. Bagian dalam kerongkongan senantiasa basah oleh cairan yang dikeluarkan oleh kelenjar-kelenjar yang terletak pada dinding kerongkongan. Untuk menjaga agar bolus menjadi basah dan licin sehingga mudah bergerak menuju lambung, makanan pencernaan berikutnya adalah lambung. Lambung atau putriculus adalah bentuk makanan yang merupakan saluran pencernaan yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Di dalam rongga lambung terjadi pencernaan secara mekanis, dan senyawa lambung terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian atas arbiak, bagian tengah yang membuat tunduk, dan bagian bawah bilurus. Lambung memiliki struktur berikut: ketiak bagian lambung atas, detak jantung kondos, bagian lambung tengah yang bulut lurus, bagian lambung bawah, detak khusus yang adalah membran mukosa terbentuk lekuk yang berfungsi melindungi dinding lambung dari abrasi. Asam lambung.
yaitu katup yang menjaga agar makanan yang masuk tetap berada di lambung. Yaitu katup yang menjaga makanan agar tidak keluar sebelum pencernaan selesai. Seperti yang kita bahas sebelumnya, di dalamnya terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi karena adanya gerakan garis-tarik akibat kontraksi otot lambung yang mengakibatkan bulus tercampur dan teraduk menjadi bubur. Atau pencernaan kimiawi yang terjadi dengan bantuan getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar yang terletak di dinding lambung di bawah pulus. Dinding lambung mengandung sel-sel kelenjar yang berfungsi menghasilkan getah lambung, dan getah lambung mengandung zat-zat berikut. Ada asam lambung atau HCl berfungsi mematikan bakteri yang terdapat dalam makanan, mengubah sifat protein, merangsang keluarnya skretin, merangsang keluarnya hormon koleksi stokinin yang merangsang abu-abu agar mengeluarkan getahnya, dan mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsir. Enzim pepsin berfungsi merubah protein menjadi pepton. Enzim brandin berfungsi mengaktifkan fase inogen menjadi kafein dan hormon gasirin yang berfungsi merangsang sekresi getah lambung. Organ pencernaan keempat yaitu usus halus. Usus halus adalah saluran berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 6-8 meter dan lebar 25 mm. Pada usus halus terdapat pencernaan kimiawi, dan usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu Golden, non atau usus 12 jari atau usus kosong, ileum atau usus penyerapan. Dan sekarang mari kita bahas satu persatu. Usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan dengan enzim-enzim. Terdiri dari dua sayuran, yaitu kantung empedu berisi sayuran, empedu yang dihasilkan oleh hati yang berguna untuk mengemosikan lemak, dan pankreas menghasilkan getah pankreas yang bersifat basa dan mengandung beberapa jenis enzim seperti enzim yang dihasilkan oleh saluran pankreas memiliki beberapa enzim berikut. Ada amilase berfungsi mengubah zat tepung menjadi gula. Tryptophan diaktifkan oleh enzim dan menjadi triptin. Tripsin mengubah protein menjadi peptid dan asam amino. Difase mengubah trigliserida atau lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Jadi di usus 12 jari yang berlangsung adalah pencernaan kimiawi oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pada dinding usus. Enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar yang terdapat di usus antara lain yaitu ada kinase mengaktifkan rit, energen yang dihasilkan pankreas, pastase mengubah nafas menjadi glukosa, rapin mengubah tekton menjadi asam amino. Di usus penyerapan terdapat pada pelipatan atau lekukan yang disebut villi atau junjung khusus. Villi berfungsi memperluas permukaan usus sehingga proses penyerapan dan makanan akan lebih sempurna. Gerakan kadar glukosa, asam amino, vitamin yang larut dalam air, vitamin B dan C, mineral, dan air akan diserap oleh kapiler darah dalam villi. Kemudian diangkut menuju ke hati melalui pembuluh darah. Sedangkan saat makanan berupa asam lemak, gliserol dan vitamin yang larut dalam lemak akan diangkut melalui 20 kil yang membalut getah bening limfa sebagai organ penyerapan makanan. Dinding usus halus memiliki struktur berikut. Lakukan pada bagian luar yang disebut villi untuk memperluas bidang penyerapan. Bidang penyerapan di dalamnya terdapat enteroid yang merupakan sel-sel kulit yang menyerap sel-sel yang berisi untuk menghasilkan detail usus pembuluh darah.
Di antara usus halus dan usus besar terdapat vacuum atau usus buntu. Pada umumnya, cektum terdapat panggilan kecil yang disebut venom atau obat cacing yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Bagian akhir usus besar disebut rektum dan terdapat lubang pembuangan yang disebut anus. Usus besar berfungsi untuk menumpuk manfaat feses atau kotoran, mengandung pada air, darah mineral dan zat yang berguna yang terserap pada feses. Sebagai tempat terjadi pembusukan, sisa makanan menjadi tetes oleh bakteri energi coli. Bakteri ini menghasilkan vitamin C dan vitamin B12. Pencernaan terakhir adalah dan di sini tidak lagi terjadi penyerapan air. Rektum dapat berkontraksi sehingga menimbulkan defekasi. Defekasi adalah proses pengeluaran sisa pencernaan melalui anus. Kontraksi rektum dapat menyebabkan refleks gastrokolik yang dapat dilakukan secara sadar, dan otot pencernaan akan berkontraksi sehingga feses terdorong keluar. Oke teman-teman, sampai di sini berarti kita sudah membahas semua organ saluran pencernaan. Mulai dari makanan di dalam rongga mulut disalurkan melalui kerongkongan. Makanan dicerna di lambung, dicerna oleh usus halus dan diproses dalam usus besar. Terakhir bermula di anus. Bisa dipahami ya. Alat pencernaan selanjutnya adalah kelenjar pencernaan.